Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami sembah, yang kami puji dalam nama yang mulia, kami mengucap syukur sampai hari ini, merawat, mengembalakan kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi orang-orang muda yang percaya dan beriman kepadamu melalui pembacaan Alkitab maupun doa kami. Menghormati juga teman-teman yang belum bisa hadir, agar bagaimanapun kondisi mereka, situasi mereka, Tuhan tahu, Tuhan yang memimpin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan, kita langsung mulai. Ya, kita baca dulu, nanti ada sharing yang datanya di akhir ya. Oke, kita langsung baca subjudulnya, ya, 7, memperingati murid-murid. Oke, kita baca, boleh ya, satu orang 2 ayat ya, nah, hanya beberapa. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. 8. Ditekan di Getsemani. Kemudian sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak sertanya. Mulailah ia merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini berjaga dengan. Ayat 39, kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah mendekat. 9. Ditahan oleh agama. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi kita telah baca. Amin. Ditahan oleh agama. Ya. Ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pulang pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan ikut cium itulah dia. Tangkaplah dia. Segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Lalu kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab siapa saja menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika demikian, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa
harus terjadi demikian. Amin. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri." Amin. Oke, ya, jadi pembacaan kita sampai di sini. Ayat 57 sampai ke 75 akan kita bahas besok ya. Baik, jadi kita telah lihat ya bahwa fakta pertama Yesus memperingati murid-murid, ya, dia juga ditekan di Getsemani, lalu ditahan oleh agama. Ya, jadi 3 perkara ini yang terjadi pada Yesus ya. Teman-teman sekalian, pada malam ini apa yang perlu kita lihat atau dapatkan mengenai pembacaan ini adalah kita sebagai orang beriman, ya, terkadang banyak hal yang mengganggu kita untuk bisa melihat apa yang Allah kehendaki. Ya. Kita lihat di ayat 33, ya. Yesus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena aku sekali-kali tidak." Bayangin ya. Jadi Petrus dengan yakin berkata demikian. Ya. Tapi Tuhan apa bilang bahwa Petrus ini akan menyangkalnya. Nah, jadi sekali lagi, fakta bahwa kita hari ini menjadi orang Kristen memang benar. Ya, kita juga akan berkata, aku sanggup, aku beriman. Tapi nyatanya dalam kehidupan hari-hari atau kehidupan yang akan datang, ya nanti ketika sebelum Tuhan datang, di mana situasi kita, di mana hati kita, gitu ya. Jadi aku sendiri juga belajar, Tuhan dapatkanlah aku supaya aku tidak hanya memiliki tekad, tapi juga memiliki iman untuk terus bersandar pada Tuhan, mengasihi Tuhan ya. Jadi tidak menyangkal ya. Lalu kita lihat lagi bahwa Tuhan sendiri dia menyerahkan dirinya karena dia tahu kalau dia tidak menyerahkan dirinya semua manusia pasti binasa. Tapi Tuhan sendiri juga adalah manusia dalam kondisi saat itu ya. Jadi dia dikatakan ayat 39 ya, dan 38 38 dan 39 sorry. Jadi bagaimana sih situasi hati Yesus itu sangat memiliki kekurangan ya, yaitu tidak bisa mendapatkan kehendaknya di atas para murid. Karena apa? Para murid itu tertidur gitu ya. Jadi sampai kita tahu bahwa situasi sekarang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala yang kita punya sekarang, tapi harus menggunakan mata rohani, yaitu kita baca firman, kita doa, ya, sehingga apapun yang terjadi situasi hari ini, biarlah Tuhan yang berkehendak, bukan kita. Ya. Kalau aku yang berkehendak bisa aja, aku kehendak ini, aku lakukan itu, ya pasti bisa. Memang hasilnya baik, tapi ternyata bukan berasal dari Allah. Nah, teman-teman, jadi malam ini kita perlu melihat bahwa satu perkara, katakan ayat 41 ya, berjaga-jaga dan berdoa. Ini kapan? Yaitu setiap saat, setiap hari kita berjaga-jaga, kita bersiap sedia, kita berdoa. Ya, karena dari Matius pasal 25, dari Matius pasal 1 pun ya dikatakan apa? Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tapi siapa yang bertobat? Siapa yang betul-betul hidup seperti gadis yang bijaksana? Nah, demikian ya. Jadi hari ini apapun situasi, kondisi, ya harus kita lihat bahwa aku memang kuliah, aku kerja, aku juga melayani, aku melakukan aktivitas banyak gitu ya. Tapi jangan sampai oleh karena semua itu hatiku tergerus, hatiku habis ya, tidak bisa lagi melihat atau mengasihi Allah ya. Jadi ini yang aku sampaikan di awal. Nah, kita masih punya beberapa menit. Apakah ada yang mau menambahkan atau bertanya? Amin. Kalau dari aku menikmati apa yang telah Tuhan kita lakukan gitu. Ketika waktunya udah dekat gitu untuk dia menyerahkan dirinya, dia tuh sangat gelisah gitu. Kalau aku mungkin kalau misalkan tahu saat kematian aku udah ditentuin matinya kayak gimana, cara matinya
melewatinya gimana, aku pasti bakal panik itu juga sih. Aku bakal nggak tenang gitu, pikirannya kemana-mana gitu. Apalagi yang dialami oleh Yesus ini gitu, ini sangat berat banget gitu. Dia melakukan ini untuk menyelamatkan kita semua orang-orang berdosa. Kalau misalkan dia nggak lakuin ini, kita sampai sekarang nggak ada yang selamat gitu. Jadi kayak bersyukur sekaligus terharu banget atas apa yang telah Tuhan Yesus lakukan gitu untuk menyelamatkan kita semua. Bahkan dia sampai doa gitu, kalau misalkan ini bisa lalu, ya lalu aja, tapi jangan menurut kehendak aku, melainkan kehendakmu. Jadi apa yang ia doakan juga, sisi lain mungkin gelisah, kayak kalau bisa cawannya berlalu, itu kegelisahannya dia, tetapi dia mementingkan kepentingan Bapa gitu. Jadi aku bersyukur banget sih sampai sekarang kita bisa diselamatkan karena apa yang telah Tuhan korbankan bagi kita, yaitu dirinya gitu, untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Jadi puji Tuhan banget sih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sangat baik ya. Thank you. Reva atau Kamaria, ada lagi yang mau dipertanyakan? Melalui bacaan ini aku terpesan dari Petrus dan juga Yudas ya. Kita lihat perbedaannya bahwa Petrus dia setelah menyangkal Yesus 3 kali di sini, dia akhirnya dia nanti merasa berdosa dan dia bertobat gitu. Sedangkan Yudas di sini dia tahu dirinya berdosa, tapi dia akhirnya nanti dia akan bunuh diri gitu. Jadi melalui dua murid Tuhan ini kita lihat bahwa setiap kita melakukan dosa atau seperti Petrus gitu ya, dia mau datang kembali kepada Tuhan, bertobat, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang Amin. Aku juga menikmati ya bahwa sebenarnya ketika Allah menjadi manusia, Yesus ini, dia juga memiliki sifat manusia ya. Dia masih merasa takut akan apa yang akan dia hadapi ya. Walaupun memang dari awal Yesus tahu dia harus mati, dia harus melakukan setiap kehendak Allah ya. Oleh karena itu di ayat 38 dikatakan hatiku sangat sedih ya. Bahkan dia doa sama Tuhan, sama Allah ya, kalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Tapi doanya dia ubah lagi. Tapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki ya. Jadi di ayat 42 juga dia doa untuk menekankan bahwa apa yang dia doakan di awal ya, sekiranya mungkin hal itu tidak terjadi, maksudnya cawan ini tidak berlalu ya, dia mengkoreksi hal itu gitu, karena ya apapun yang terjadi, segala sesuatu yang dia kerjakan harus turut dengan kehendak Allah. Jadi hari ini kita mau melakukan kehendak Allah, ya semua orang mau, tapi pasti ada satu situasi yang membuat kita tertekan, yang membuat kita disudutkan, menderita, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itulah kita perlu menjadi orang yang kembali datang kepada Allah yang sama seperti Yesus ya. Dalam segala situasi dia datang berdoa gitu. Walaupun dia Yesus ya, dia itu adalah manusia yang sempurna. Dia itu adalah manusia yang tidak ada dosa. Dia masih berdoa kepada Allah. Nah, kita sama Yesus jauh beda ya. Kita penuh dosa, banyak kekurangan gitu. Tapi kadang waktu doa kita tuh lebih sedikit daripada waktu Yesus berdoa ya. Jadi ya ini juga satu terang gitu. Jadi hari ini terlebih lagi kita orang dosa, kita perlu lebih sering datang kepada Allah gitu. Bahkan ketika kita mau mengerjakan sesuatu untuk Allah, kita harus tanya, Allah suka apa enggak? Itu berkenan kepada Allah atau tidak? Jangan sampai apa yang kita kerjakan ternyata bukan kehendak Allah, bukan berkenan Allah. Nah ini kan sedih gitu ya, sama kayak waktu di ayat mana gitu ya, ada orang yang melakukan pekerjaan tapi ternyata Tuhan tidak mengenalnya ya, itu sedih sekali. Jadi hari ini kita perlu
belajar tanya Tuhan di dalam segala situasi, baik kuliah maupun kerja, maupun pelayanan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, sehingga apapun yang kita kerjakan bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi dari kehendak Allah itu sendiri. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Di malam ini semua mendapatkan makna, semua mendapatkan terang daripada Tuhan, yaitu firman-Nya sendiri. Ya, moga kita semakin hari semakin memahami dan mengalami ya bagaimana kasih Tuhan ya, seperti tadi katakan dalam bentar ya, ayat yang ke ini ya, saya tampilkan lagi ya, ayat yang ke 56 ya, kan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi ya. Jadi ini yang sebenarnya akan jadi poin ya, semua ini ya terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Jadi semuanya sudah dinubuatkan ya. Jadi agama sendiri ya menahan Yesus. Hari ini kita memang di dalam kehidupan yang kita menjadi orang yang beragama Kristen. Tapi tidak cukup hanya beragama. Ya, kita harus memiliki pandangan bahwa kita adalah orang Kristen. Kita adalah orang yang mengikut Yesus. Ini bukan sekedar tanda kutip beragama, maka kita harus lebih lagi. Ya, kita harus tadi seperti yang Maria bilang, ya, Yesus saja yang tidak berdosa, dia mau rela berdoa. Kita harus lebih lagi berdoa. Kita harus lebih daripada orang lain. Ya. Lebih mengasihi Tuhan, lebih hidup ya bukan bagi diri sendiri, ya bagi Tuhan ya. Demikian bacaan kita malam ini juga. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Apakah ada yang bersedia doakan kita semua malam ini untuk menutup? Amin, Pak. Ya. Ya, mari semua kita berdoa untuk menutup pembacaan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pembacaan pada malam hari ini. Kiranya melalui pembacaan malam hari ini kami makin diterangi. Semua yang kami baca dapat menjadi apa yang kami praktikkan. Dan juga apa yang kami lakukan, segala apapun kegiatan dalam hidup kami lakukan menurut perkenan Bapa. Oh, seperti Dikau Tuhan melakukan perkenan Bapa, kiranya kami pun demikian Tuhan. Oh, kiranya kami belajar, kian hari, kian waktu, kami terus menyingkirkan hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kami. Kami menunjukkan mata kami kepada Engkau dan kehendak Bapa Tuhan. Oh, biarlah kami menjadi anak-anak yang terangnya memancar di antara banyak orang Tuhan yang tinggal dalam kegelapan, sehingga mereka pun dapat berbagian dalam terang ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, sertailah kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Puji Tuhan ya. Kita sampai di sini. Semoga Tuhan rahmati kita semua.